Berkatilah kami Tuhan mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih di YouTube ya, kalau saudara ada YouTube-nya, silakanlah di like, subscribe, komen, dan share terlebih untuk teman-teman ya. Yang mungkin grup-grup WA-mu yang mau dengar khotbah, bisa share grup YouTube dari Soheri Gultom atau GBI Pelita. Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita masuk di minggu kedua dengan tema Kristus menjadi pusat iman kita, atau bisa saya katakan berfokus kepada Kristus, supaya saudara jangan salpok, jangan galpok, jangan salah fokus, jangan gagal fokus, tapi saya ajak semua kita sama-sama berfokus kepada Kristus. Katakan, saya berfokus kepada Kristus. Ya, cara nyampaikannya pun belum fokus. Coba katakan, saya berfokus kepada Kristus. 1, 2, 3. Saya berfokus kepada Kristus. Bilang sebelahnya, jangan berfokus kepada masalah. Kolose 1 ayat 24 sampai kepada ayat 29. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Perintisan jemaat dari Kolose itu adalah berasal dari Rasul Paulus yang merintis jemaat Efesus. Begitu hebatnya perintisan gereja Efesus bersama murid-muridnya, maka sampailah perintisan ke Kolose. Jadi Kolose dengan Efesus itu berdekatan. Jadi kota Kolose dengan Efesus, dari bagian timur daripada kota Efesus lah Kolose. Dan yang merintis di sana kemungkinan besar adalah muridnya, namanya Epapras. Di sana ada pelayanan yang luar biasa. Tetapi ada bidat-bidat palsu, atau ada guru-guru palsu, ada orang-orang yang mengajarkan supaya jemaat Kolose jangan berfokus kepada Kristus. Mereka dicoba untuk beralih berfokus kepada hal-hal duniawi, penyembahan-penyembahan berhala. Nah saudara, surat Rasul Paulus ini ditulis Rasul Paulus dari dalam penjara. Dia menuliskan dengan surat tangannya sendiri untuk jemaat Kolose tetap berfokus kepada Kristus, tetap berpusat kepada Kristus. Karena kalau kita berpusat kepada Kristus, kalau saudara berpusat kepada Kristus, imanmu akan tumbuh. Engkau akan jauh lebih kuat. Jangan berfokus kepada yang namanya masalah. Mungkin engkau pernah SMP, SMA, ada yang namanya the power of focus. Ketika ada kaca pembesar jam 1 siang, kemudian ada satu kertas, kemudian kita taruhkan kaca pembesar, kemudian ada energi dari matahari, maka energi dari matahari akan bisa membakar
kertas itu. Tapi dia harus fokus kepada pembesarnya. Ketika fokus ada power. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya ada banyak orang di dunia ini fokusnya bukan lagi Kristus. Bahkan fokusnya sosial media. HP. Yang kadang-kadang dengar khotbah pun bukan lagi dengar khotbah. HP. Sudah lari fokusnya. Ada lagi orang fokusnya pacar. Ada lagi orang fokusnya hobi. Ada lagi orang fokusnya hal-hal dunia ini yang mereka senangi. Ingat hukum pertama, jangan ada Allah lain kecuali aku. Saudara harus meletakkan Kristus menjadi fokus. Saya sebagai pendeta pun bisa salah fokus. Memikirkan gedung atau hal-hal yang lain. Harusnya saya memikirkan Kristus. Harusnya saya berfokus kepada pemberitaan Kristus. Bukan nama saya. Bukan merek gereja. Yang paling penting kita fokuskan adalah Kristus. Bagaimana caranya supaya kita berfokus kepada Kristus? Berpusat kepada Kristus. Karena kalau kita berpusat kepada Kristus, maka iman kita tumbuh. Sekarang aku tanya samamu, sehari-hari engkau berpusat kemana? Kepada Kristus atau masalah hidupmu? Mana yang lebih banyak kau bicarakan? Itulah fokusmu. Kutanya sekali lagi, anak muda ganteng dan anak gadis cantik. Mana yang lebih banyak dari perkataan mulutmu? Masalah atau Kristus? Masalah. Mana lebih banyak kau ucapkan? Keinginanmu atau keinginan Kristus? Ya, saudara sudah ada di gereja. Di tempat Tuhan, di mana ada bersama-sama dengan kita. Pulanglah, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Khotbah selesai. Kalau saudara tuh ngomong, pernah gak jumpa orang ya, asal ngomong, masalah aja. Siki-siki masalah. Pernah gak saudara punya teman, sampai bosan gitu. Sampai dia kalau datang, pasti masalah. Langsung kita bilang, bisa gak kau diam? Kutanya sama kamu, mendengarkan masalah capek gak? Bilang sebelahnya, kalau kau terus ngomong masalah, capek loh, bilang. Bilang sama dia, gak hanya kau yang capek, aku pun capek. Masalah aja, belum jumpa pun, masalah. Lihat mukanya pun, masalah. Yang lebih parahnya, pagi masalah, siang masalah, malam masalah. Gak pernah lah pokoknya ceria dia. Dan yang hebatnya, bangga pula dia dengan masalahnya. Dipeliharanya itu masalahnya. Dan dihiperbol. Dibesar-besarkan. Dan dia merasa dialah yang punya masalah sendirian di Portibion. Sampai dia gak bisa tertawa di antara kalian yang tertawa. Itu orang yang punya persoalan. Udah semua tertawa, dia gak bisa tertawa. Karena Pak Pendeta gak tahu persoalanku. 2023 setahun ada 3 cowok memutuskan aku. Gak ada sebab. Jangan bangga menceritakan masalah. Ingat, apa yang kau siram itu yang tumbuh. Setuju? Saudara anak-anak gadis, engkau suka nyiram bunga? Gak suka? Ya, berarti kau sudah terevolusi ya. Wanita biasanya suka nyiram bunga, siram cinta, dan lain-lain. Apa yang kau siram itu yang tumbuh. Apa yang sering kau ucapkan, itulah hidup. Kalau engkau sering mengucapkan, aku gagal, aku banyak masalah, aku menderita, aku sial, aku hancur, maka itulah yang tumbuh dalam hidup. Karena apa yang kau katakan itu akan menarik padamu. The law of attraction. Apa yang kau perkatakan itu bisa menarik pada dirimu. Sehingga engkau harus hati-hati apa yang kau perkatakan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13, orang yang beriman memperkatakan iman.
Sehingga engkau memperkatakan harapanmu, memperkatakan imanmu, memperkatakan apa yang ingin kau jadi 5 tahun ke depan. Aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi doktoral, aku mau menjadi pendeta, aku mau menjadi TNI, aku mau menjadi seorang pengusaha sukses. Whatever. Apapun yang kau inginkan, kau bisa katakan apapun itu lebih baik daripada engkau berkata, aku gagal, aku tidak berdaya. Ayo sama-sama kita belajar supaya kita berfokus kepada iman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka saat engkau mendengarkan firman Kristus, imanmu tumbuh. Walaupun sedikit agak ngantuk, kau nggak apa-apa. Firman itu akan menjamah hatimu. Amin. Maka kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan tumbuh imanmu. Bahkan saya anjurkan sebelum engkau tidur, sering-seringlah dengar YouTube khotbah, supaya engkau bisa bertumbuh imanmu. Jangan lupa YouTube Suheri Gultom, itu yang kau pilih. Karena kau mungkin kurang suka sama dia, 5 menit kau langsung tidur. Kasihan deh. Saya ajak semua sama-sama, kita belajar. Jangan membesarkan penderitaan. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan victim mentality. Harusnya kita victory mentality. Mental pemenang. Bukan victim. Mental korban. Kasihan kali hidupku. Memang kurasa ya, aku yang paling jelek. Baru teman bilang, aku rasa juga. Pernah diantara saudara yang mengasihani diri sendiri? Ada yang diantaramu pernah berkata, aduh sedih kali hidupku lah. Pokoknya dari aku lahir dengan kemiskinan papa mamaku. TK, aku sudah mengalami penderitaan di mana papa mamaku bertengkar. SD, aku pun dibully teman-temanku, katanya kau gelap, hitam. Kau pendek katanya. Bully ya, gak boleh bully. Bully katanya, kau jelek. Aku menderita. Masuk aku remaja, aku juga menderita. Orang tua aku membanding-bandingkan aku dengan kakak, dengan abang. Masuk aku kuliah, aku juga menderita. Dan kemudian kau simpulkan hidupmu, kurasa menjelang mati pun menderitanya aku ini. Dan kurasa juga pacarku pun sependeritaan dengan aku. Dan kemungkinan cewekku nanti namanya derita. Dan kau berpuisilah derita. Di puisi Natal di Cigumpar. Jangan merasa kau saja yang menderita. Kiri kananmu itu, yang gak taunya kau isi hatinya itu. Tuhan Yesus. Kalau dia mau cerita samamu, mungkin lebih berat penderitaannya daripada penderitaan. Cuma dia gak baper. Bilang sebelahnya, don't baper. Sikit-sikit perasaan. Udah nyanyi aja lagu dangdut. Lebih baik aku mati daripada hidup tanpa cinta. Bukan pertemuan yang ku sesali, perpisahan yang ku tangisi. Tapi caramu memisahkan itu yang tidak enak di hatiku. Di waktu yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat. Masalah perpisahan itu biasa Bang Lamhot. Kusangkanya kau hot, tapi ternyata kau cool. Kau hanya mengatakan pisah, kita pisah. Kau tidak tahu betapa sedihnya hatiku. Don't baper. Jangan, capek kau adik-adikku. Itu, beruku, kasihan lagu. Jangan kau capek dengan perasaanmu ini. Jaga perasaanmu ini, jangan. Kau harus kuat dalam Tuhan. Jangan hidup dengan perasaan, hidup dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, orang benar bukan hidup dengan
pandangan apa yang dilihat. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup oleh perasaan, tapi hidup oleh iman dan kebenaran firman Allah. Sehingga engkau tidak dipermainkan oleh perasaanmu. Engkau tegak dengan imanmu. Hadapi si lamhot dengan iman. Kalau saya bilang si lamhot kita putus, lebih cepat lebih baik. Tidak kau akan datang, yang lain yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana caranya, yang pertama, Kristus rela menderita. Kenapa kita berfokus kepada Kristus? Kenapa kita berpusat kepada Kristus? Dalam kitab Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Garis bawahi ada kata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Berarti Rasul Paulus dalam jemaat di Kolose, dia mengingatkan dengan suratan tangannya, dia menuliskan, aku Rasul Paulus bersuka cita dalam penderitaan oleh karena kamu. Artinya adalah dalam penderitaan Rasul Paulus di penjara, dia bersuka cita. Penderitaan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 23-27. Intinya adalah dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia mengalami yang namanya dilempari batu. Dia yang mengalami yang namanya karam kapal 3 kali. Dia mengalami yang namanya 1 hari 1 malam terkatung-katung di tengah laut. Dia mengalami yang namanya tidak makan, tidak minum, tidak ada pakaian. Dia mengalami yang namanya penderitaan yang tidak berkesudahan, masuk penjara, keluar penjara berulang-ulang. Jadi Rasul Paulus masuk penjara itu udah berulang-ulang seperti tempat kosnya lah itu. Tapi dia tidak berhenti melayani Tuhan. Karena dia tahu aku ada dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Itu Roma 11 ayat 3. Aku ada dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga segala apapun yang ada pada Rasul Paulus, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Seluruh kekuatan energinya. Pada ayat yang ke-29, coba dilihat pada ayat Kolose 1 ayat yang ke-29. Dia berkata, seluruh tenagaku, seluruh kekuatanku, semuanya kukerahkan untuk melayani Tuhan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Poin yang kedua ini bicara masalah kuasa Tuhan yang menyertai dia. Dia sadar seluruh kekuatannya, seluruh tenaganya, seluruh fokusnya Kristus. Saya pun sekarang ini seperti itu adik-adikku. Bapak ibu saudara yang mungkin nonton di YouTube. Saya pun sekarang berfokus kepada Kristus. Sebagaimana Allah memanggil Rasul Paulus melayani jemaat, begitu Allah memanggil saya. Sampai saya rela meninggalkan dunia kedokteran saya, yang menjanjikan uang puluhan juta setiap bulan. Lebih 20-30 juta bisa saya raup dari yang namanya seorang dokter. Bahkan mungkin lebih dari angka itu. Tapi saya tahu hidupku bukan lagi uang. Hidupku bukan lagi keterkenalan. Hidupku bukan lagi berfokus kepada dunia. Hidupku adalah untuk Kristus. Aku belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana dia mempersembahkan hidupnya. Dia seorang bangsawan, cendekiawan, hartawan, orang yang terpandang, intelektual. Tapi dia meninggalkan semuanya itu dan memilih tidak menikah. Karena dia mau berfokus kepada Kristus. Kerinduan dia bagaimana sebanyak mungkin orang bertobat. Kerinduan dia sebanyak mungkin orang mengenal Kristus. Saya berdoa, ada di hatimu hati yang sama. Saya tidak harus katakan engkau jadi pendeta kayak saya. Jangan coba-coba jadi pendeta kalau nggak ada panggilan. Karena pendeta itu adalah panggilan khusus. Saudara bisa melayani Tuhan lewat pekerjaanmu. Engkau jadi guru di sekolah. Engkau bisa berpusat kepada Kristus lewat engkau mengajar di kelas. Ketika engkau mendidik anak-anak SD, anak-anak TK, SMP, SMA, engkau mengajari mereka dengan takut akan Tuhan,
dengan cara hidupmu mentransfer knowledge kepada mereka, engkau sedang membawa mereka kepada Kristus. Sehingga pelayanan tidak hanya berbicara di mimbar, pelayanan tidak berbicara hanya pendeta, pelayanan bicara hatimu yang berfokus kepada Kristus. Pendeta sekalipun kalau dia tidak berfokus kepada Kristus, pelayanannya tidak berhasil. Tapi saya percaya, setiap hamba Tuhan yang berfokus kepada Kristus, maka engkau akan diberkati Tuhan. Maka pesanku samamu, di dalam melayani Tuhan, engkau kadang menderita. Sama kayak Rasul Paulus, dia menderita. Bukan hanya kepala jemaat Kristus yang menderita, tubuhnya pun menderita. Baru dia datang yang kedua kali. Sehingga dia dikatakan melengkapi penderitaan Kristus di dalam penderitaan jemaat. Saudara yang saya kasih, saya ajak membaca dalam kitab Filipi 1 ayat 29. Mari sama-sama kita baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, sama-sama, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Nggak cukup hanya percaya. Saudara juga harus menjawab ayat ini, panggilan Allah pada sore ini kepadamu. Panggilan menderita untuk Tuhan. Adakah hatimu berkata, ya aku mau menderita untukmu Tuhan. Bukan hanya Yesus yang menderita untuk kita. Menggantikan posisi kita di kayu salib. Yang harusnya kita mati di kayu salib. Yang harusnya mati kita di neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih-Nya kita digantikan posisi kita. Harusnya kita yang masuk neraka dan pantas disalibkan. Panggilan menderita. Maukah engkau berjawab di hatimu, aku mau menderita untukmu Tuhan. Sehingga kalau hujan di hari Minggu ibadah, jangan sampai kau tidak ibadah. Hanya gara-gara hujan. Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, pandang salib Yesus supaya engkau tidak lemah, supaya engkau tidak putus asa. Jangan hanya gara-gara hujan kau tidak ibadah. Ingat, hanya kambinglah yang takut dengan hujan. Maka kalau engkau tidak ibadah karena hujan, maka imanmu cap kambing. Saya mau engkau bukan iman cap kambing, imanmu cap darah Yesus. Sehingga hujan pun kau akan berkata, enggak salah kalau kita panitia pelayanan berkata, Tuhan berhentilah hujan. Boleh saja. Tapi kalau hujan turun terus, harusnya doamu, engkau berkatakan, sekalipun hujan, walaupun hujan, aku akan tetap ke rumah Tuhan untuk beribadah. Adakah di hatimu seperti itu? Adakah adik-adikku seperti itu? Bapak ibu yang di YouTube, adakah seperti itu? Seperti engkau berkata, sekalipun hujan, aku tetap ibadah. Kalau engkau merasa mulai malas ketika hujan, bayangkan salib Yesus. Gak sebanding dengan apa yang kau derita. Dia menanggung segala dosa kita di kayu salib. Mari sama-sama baca di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki, kata Rasul Paulus, 1, mengenal Dia. 2, kuasa kebangkitan Kristus. 3, persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kalau ada di hatiku, ada di hatimu rindu serupa dengan Kristus, engkau harus masuk kepada penderitaan Kristus. Engkau harus rela melayani Kristus dalam penderitaan. Sekali lagi saya katakan, melayani Kristus bukan harus jadi di mimbar ini. Melayani Kristus bukan harus jadi pendeta. Melayani Kristus dimanapun kakimu berpijak, engkau bisa melayani Kristus. Di kampusmu, kau kuliah baik-baik, tidak titip absen, tidak nyontek ujian, itu sudah melayani Kristus. Di rumah, adik-adikku, ketika engkau di rumah membersihkan
tempat tidur. Ketika engkau menyapu kamar, membersihkan piring, menggosok pakaian, itu engkau sudah melayani Kristus. Maka saya berdoa adik-adik, kalau engkau rindu menjadi orang yang hebat, mulailah dari tempat tidurmu. Gak mungkin engkau mengubah dunia ini, tempat tidurmu gak berubah. Bilang sebelahnya, ubah dulu tempat tidurmu. Maksudnya apa? Bersihkan, itu maksudnya. Maksudnya apa? Rapikan tempat tidurmu. Rapikan kamarmu. Rapikan lemarimu. Karena adanya orang kadang-kadang, Tuhan, aku mau mengubah dunia ini. Malaikat bilang, tempat tidurmu diubah. Aku mau menangkan bangsa-bangsa. Menangkan dulu lemarimu itu. Menangkan. Kepecah ke lemarimu itu. Menangkan dulu piring-piring kotor itu. Siapa di sini yang mau kalau pulang ke rumahnya, semua yang kotor dibersihkan. Bersih semua. Langsung Bapak bilang, sudah datang si sapu bersih. Makanan sisa pun bersih. Mau? Itu engkau sudah melayani Tuhan. Aku yakin. Cowok-cowok pun juga akan tertarik lihat cewek si sapu bersih. Wow. Melihat dia pokoknya apa aja disapunya, dibersihkannya. Itu melayani Tuhan. Ketika engkau kebersihan di rumahmu itu melayani Tuhan. Orang tuamu akan terberkati. Dia akan tanya, siapa yang nyuruh kau seperti itu, Butet? Kau bilang, ada gereja GBI Pelita kami diajari membersihkan itu adalah pelayanan. Percaya gak saudara? Orang yang beriman itu bersih. Pernah ada dengar kata kebersihan sebagian dari awal-awalnya saya kan enggak di agama kita itu. Di agama sebelahnya itu. Kebersihan sebagian dari iman. Lama-lama aku renungkan, iya juga ya. Orang beriman itu bersih. Jadi kalau engkau orang beriman, kamarmu bersih, toiletmu bersih, tempat tidurmu bersih, lemarimu bersih. Iponmu pun bersih. Butuh ada ipon? Gigi. Saya berdoa, siapa di sini yang mau melayani Tuhan lewat kebersihan di rumahnya? Angkat tangan. Oh Tuhan, fotolah orang yang Tuhan, fotolah mereka ini. Supaya jangan hanya, supaya Tuhan, tolonglah Tuhan. Supaya nanti orang tuanya bilang, oh terima kasih Tuhan, baru gini. Si sapu bersih ini, ada piring kotor langsung bersih. Karena adanya orang, udah piringnya menumpuk, masih WA terus. Instagram, scroll terus. Scroll makanan, tapi gak beli-beli. Saya ajak semua saudara, ayo kita mau menderita. Dalam panggilan Tuhan ada penderitaan. Selama-lamanya saya jadi pendeta melayani Tuhan, 36 tahun saya melayani Tuhan. 36 tahun saya ke belakang saya lihat, belum ada penderitaanku seperti Paulus. Belum pernah saya sampai dilempari batu, Paulus sudah. Paling pun saya dilempar ongol-ongol pernah. Dilempari lontong pernah. Maksudnya dikasih lontong makanan. Ya paling pun saya pernah diludahi, pernah dianggap sesat, pernah saya juga diusir, pernah. Pernah saya melayani diusir, pernah. Tapi enggak seberat Rasul Paulus. Saya belum seberapa itu. Saya ajak sama-sama kita membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Undangan menderita dari Kristus. Supaya anak-anak Kristus, supaya murid-murid Kristus jangan sikit-sikit cengeng. Jangan sikit-sikit tidak bisa. Jangan sikit-sikit aku gak mampu, gak mungkin, gak bisa. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang beriman. Jangan jadi anak Tuhan yang cengeng. Kau boleh wanita, tapi roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga engkau tidak perlu menjadi orang yang lemah. Engkau harus menjadi orang
persistensi yang tinggi, daya juang yang tinggi. Ketika ada tesis atau mungkin skripsi dosen pembimbingmu, engkau nggak mudah menyerah. Engkau ditolak, kejar terus, ditolak, kejar terus. Ingat di Alkitab, seorang janda ketika minta haknya dibela oleh hakim, hakim bilang tidak boleh, aku sibuk. Datang lagi dia, ditolak lagi, tidak boleh, datang lagi dia, tidak boleh, datang lagi dia. Apa kata hakim yang lalim ini? Dia berkata, daripada aku repot dibuat si janda ini, aku kabulkan permintaannya. Jangan sedikit ada masalahmu langsung mundur dari kuliah. Jangan sedikit ada tantanganmu langsung lemah down. Kalau engkau mau jadi sukses, engkau harus melewati penderitaan. Engkau harus melewati perjuangan. Ikut Tuhan Yesus bukan simsalabim jadi sukses. Saudara harus melewati banyak penolakan. Engkau dipakai Tuhan luar biasa. Saya mengajak, ayo punya daya juang yang tinggi, punya iman yang kuat. Sehingga engkau ketika nanti tamat kuliah, buat lamaran 1, buat lamaran 10, buat lamaran 100. Gak ada orang lamaran 1 langsung jadi. Kalau ada ya puji Tuhan lah. Tapi malas. Amsal katakan orang malas akan miskin, orang rajin akan kaya. Tanganmu harus rajin. Disiplin. Jadi kunci keberhasilan ada padamu. Kebiasaan hidupmu saat ini menentukan masa depan. Anak-anakku, gampang melihat masa depanmu. Tunjukkan kebiasaanmu mulai bangun pagi sampai malam tidur. Ku kasih tahu masa depan. Iya, aku bangun pagi itu jam 7:30 Pak Pendeta. Kuliahmu jam berapa? 7:30, jam 8 Pak Pendeta. Terus kalau kau kuliah kayak mana? Terlambat lah Pak Pendeta. Kalau kau ujian, nyontek Pak Pendeta. Kerjakan PR, ya nyontek punya kawan juga. Absen, titip lah Pak Pendeta kadang-kadang. Kalau kau dengar kuliah, ngantuk atau konsentrasi. Kadang-kadang Pak Pendeta lebih banyak ngantuk. 1, 2, 3, 10. Udah masa depanmu ini. Apa yang kau kerjakan sekarang, itu masa depan. Anak-anakku, kamu ingin tahu masa depan cowokmu? Lihat apa kerjanya mulai bangun pagi sampai malam. Aku bangun pagi, apalagi cowok, mungkin jam 9. Tidur jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 3 pagi. Udah cepat kali itu jam 1. Udah mujizat itu katanya. Ada loh orang tidur jam 1 pun udah mujizat. Udah mujizat itu. Jam 1. Biasanya jam berapa? Jam 4. Apa kau kerjai? Game. Ini kau pacari? Ini kau pacari? Berkukus tahu masa depanmu, ekonomimu? Baru kau bilang, wih ganteng dia. Bodut gantengnya itu, bodut. Altup, butuh altup. Telan. Bermati kau dibuat gantengnya itu. Tak makan kau dibuat gantengnya. Bahkan penderitaan kau dibuat gantengnya itu. Saya tidak anti dengan ganteng. Karena aku pun ganteng. Oh Tuhan Yesus, rendahkanlah hatiku. Maksudku anak-anakku, kau cek kebiasaannya, baru kau pikirkan cocok gak ini pasanganku. Jangan sampai cowok itu sikit-sikit ada tantangan, gak kuat aku dek. Kalau ada masalah, gak bisa dek. Kalau nanti ada pekerjaan agak-agak berat, aduh gak mungkin lah dikerjakan itu. Itu yang mau kau dekati. Kau lebih bagus jumpa laki-laki yang mukanya kayak truk. Tapi semangatnya mesin truk. Serius. Karena setelah kau menikah, kau tidak hidup dengan kegantengan orang. Kau akan hidup dengan tanggung jawabnya. Ingat, satu waktu kau sakit setelah tua. Nggak usah tua lah, sekarang pun udah banyak sakit mah ini. Yang mendengar kau bayi udah mengisap lambungmu kan sebagiannya. Nah, itu ada makan BPK itu. Ingat, kau perlu obat. Kau perlu dirawat. Belum lagi merawat kecantikanmu. Jangan, kebiasaanmu masa depanmu.
Kebiasaan laki-laki itu masa depanmu. Serius, catatlah tanggal berapa kok baku ini, berkoingan. Supaya nanti kau lihat cowokmu itu, benar kata Bapak Gembala Suheri. Menderita menikahi orang yang pemalas. Yang mental kerupuk jange. Karena dia dari kecil makan kerupuk jange. Yang sikit-sikit mengasihi hanya diri sendiri. Sikit-sikit berkata, aku yang paling menderita. Udahlah, ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong engkau. Maka dikatakan Matius 28, 18-20, pergilah, beritakanlah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Kuasaku menyertaimu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada kuasa Tuhan yang menyertaimu. Sehingga engkau bisa jadi saksi Kristus. Sadarilah, Yesus naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus di hatimu. Supaya engkau tidak sendiri menjalani hidupmu. Seberat apa yang kau alami. Tuhan berkata Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah Immanuel. Allah yang menyertaimu. Makanya Roma 8 ayat 28 tangkap dengan kalimat benar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Turut bekerja bahasa Yunaninya sinergie. Sinergie itu artinya sinergi. Sinergi artinya kerjakan bagianmu, Tuhan kerjakan bagiannya. Gak benar engkau berdoa tapi tidak mengerjakan bagianmu. Ini kesalahan banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Mental mujizat, simsalabim kaya. Simsalabim kurus. Simsalabim langsung hilang jerawat. Simsalabim, oh Tuhan, siapalah gurumu kayak gitu? Gak ada. Semua perlu usaha. Semua perlu perjuangan, perlu disiplin, perlu ketekunan. Itu yang namanya Allah turut bekerja. Artinya Allah bekerja, engkau juga bekerja. Baru itu mendatangkan kebaikan. Engkau belajar sungguh-sungguh, Tuhan memberkatimu, kau pintar. Engkau belajar sungguh-sungguh kuliah, tamat wisuda. Engkau belajar sungguh-sungguh dan memberikan lamaran, dan beri lamaran 1, 2. Kau berdoa sebelum kasih lamaran. Tuhan tolong engkau. Aku berdoa, apapun penderitaan, ada kuasa Tuhan yang menolong engkau. Jangan sesali engkau lahir dari keluarga miskin. Sesalilah kalau engkau meninggal miskin. Bersyukur kalau engkau masih bisa kuliah sekarang. Cek di Google berapa persen rakyat Indonesia yang bisa S1. Cek di Google. Gak sampai 15%. Engkau orang yang sudah lebih daripada itu. Sedikit orang, banyak Indonesia tamat SD, SMP, SMA. Yang sampai tamat S1. Tamat S2 makin sedikit. Tamat S3 makin sedikit. Cek di Google. Jumlahnya sangat sedikit. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Kalau engkau bisa sampai kepada S1, S2, S3. Itu anugerah Tuhan. Makin sedikit. Kalaupun engkau sudah sampai seperti ini. Jadikanlah kuliahmu ibadah. Jadikanlah pekerjaanmu untuk Tuhan. Maka Kolose 3 ayat yang ke-24. Upahnya dari Tuhan. Lakukan bagianmu. Tuhan lakukan bagiannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.